Mana itu? Oke, tes satu dua tes. Cek satu dua cek. Cek satu dua. Cek cek satu dua. Oke, udah live ya. Kita kirim-kirim pesan dulu ya. Tes satu dua tes. Cek baby cek. Ya, udah siap semua ya. Kita lanjut saja supaya nggak kelamaan. Ini screening untuk rekomendasi saham buat tanggal 27 Agustus besok ya. Ini tadi barusan masih banyak masalah teknis dan juga sinyalnya lagi lemah, tapi udah sempat screening. Jadi ya kita bahas saja ya, mulai dari saham-saham yang blue chip sampai juga dengan saham yang volatil ya. Tapi nggak usah semua. Artinya yang bagus-bagus saja yang potensi besok masih gerak gitu ya. Jadi kalau saya screening itu memang mulai dari sore setelah penutupan. Makanya kadang kalau besok ada yang di suspend ya gitu, nggak tahu karena yang nggak ngecek lagi kan. Biasanya suspend itu kan beritanya keluar malam gitu ya atau pagi. Jadi nggak tahu kalau tahu-tahu besoknya udah di suspend aja. Ya, jadi karena screeningnya setelah jam market. Oke, yang pertama kita coba screening dari saham blue chip dulu yang kita coba lihat ya. Yang pertama tuh ada Bank Mandiri tetap. Ini saham-saham yang memang tetap harus jadi patokan ya. Bukan patokan sih, acuan ya. Acuan dari semua investor di Bursa Efek. Ya, jadi kalau kita lihat memang saham Mandiri ini tetap masih ada sinyal buy ya di sini ya. Ini racikannya rekomendasi saham harian ya, grup RSH dan juga STA ya. Tapi ini yang versi sederhana, versi light lah istilahnya gitu, bukan versi yang akurat, versi yang sederhana. Oke, ini sinyal buy di Bank Mandiri ya. Lalu kalau kita lihat memang arahnya memang ada sedikit mulai rebound ya atau pantulan. Nah, pantulan ini dia bisa bergerak naik lagi untuk melampaui lagi beberapa resistennya ya yang sebelumnya udah sempat breakdown gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia bisa mulai menguji resistennya di levelan ini. Ya, ini untuk Bank Mandiri. Jadi saat ini dia lagi nguji resistennya ya.
Oke, nanti kalau mau detail itu memang kita harus lihat lagi untuk besok demand dan supply-nya. Apakah dia benar-benar lagi menguji atau memang udah habis napas gitu ya. Nah, jadi saat ini Bank Mandiri itu kan tadi ditutup di 4.900 ya, atau koreksi sekitar 1%. Nah, cuman saat ini juga dia lagi menguji area atau fase resisten sebelumnya ya, artinya sebelumnya jadi apa namanya resisten ya, beberapa kali dia coba ini hanya satu dua kali apa, atau tiga kali bahkan ya. Ini kalau kita lihat ya sempat coba ya beberapa kali waktu itu. Yang pertama gagal anjlok ya, turun lagi. Ini nggak kuat gitu ya, makin anjlok lagi. Nah, terus coba lagi ada perlawanan ya kan di bulan Agustus. Lalu mulai lagi bangkit gitu ya, kan karena suku bunga turun gitu ya. Coba lagi untuk uji resistennya, lalu koreksi lagi gitu ya, ternyata banyak yang profit taking, lalu dia coba bangkit lagi dengan volume yang yang kelihatannya lumayan juga ya. Nah, terus dia uji lagi resistennya berarti ada berapa? Satu, dua, tiga ya. Nah, ini sekarang dia kelihatannya mau coba-coba lagi yang keempat, tapi kekuatannya udah lemah ya. Karena apa? Kalau kita lihat di sini memang dia punya volumenya justru malah volume jual ya, volume jual atau koreksi. Artinya banyak yang profit taking gitu. Nah, jadi saya rasa ini udah yang ketiga kali dan gagal terus. Nah, dan yang terakhir ini kelihatannya udah rada jenuh nih. Bisa jadi memang ini trend line-nya bisa break ya. Tapi breaknya mungkin juga nggak seberapa banyak gitu. Ya, karena hari ini juga -1% lumayan ya. Bikin IHSG merah juga kan karena ini Bank Mandiri blue chip gitu. Nah, jadi ini area resistennya dia di kisaran berapa tadi? 4.900-an sampai ke 5.003 5.000-an gitu ya, 49 sampai 5.000. Dan ini udah yang keempat kali diuji dan dia kelihatannya udah cukup eh hosa ya, hosa atau ngos-ngosan. Nah, jadi tapi kalau kita lihat dia masih bergerak rapi di trend line-nya. Jadi kayaknya area 49 ini masuk area kerabatnya dia ya. Untuk dia coba berjuang untuk bisa naik menembus sehingga ke level 5.000 lagi. Ya, itu untuk Bank Mandiri. Bagi yang sudah punya, saya rasa sejak dari mulai keluar apa namanya sinyal belinya ya, ini udah bisa kemarin-kemarin sebetulnya masuk di area 4.700-an. Nah, untuk saat ini sebetulnya udah bisa profit taking dulu bagi yang mau trading. Tapi kalau untuk yang mau sedikit jangka menengah gitu atau panjang, ya ini masih bisa terus ya, bisa ditahan terus atau di maintain terus, bisa kembali sampai ke katakanlah targetnya itu ke 5.100 sampai 5.200. Ya, itu untuk jangka pendek ya sampai akhir tahun misalnya, sampai window dressing misalnya. Atau window dressing udah mulai-mulai dari sekarang juga kali ya. Nah, ini untuk Bank Mandiri ya. Oke, lalu yang berikutnya Bang Beri ya. Memang hari ini pada koreksi sih rata-rata perbankan ini ya. Koreksinya lumayan-lumayan juga. Nah, kalau ini yang terakhir dia koreksinya itu untuk Bang Beri tadi kan 1% Mandiri. Ini juga hampir 1% ya kalau Bang Beri. Terakhir penutupan 4.170 ya, pembukaannya 4.220. Nah, terus kalau kita perhatikan sama sebetulnya masing-masing tuh semuanya udah membentuk sinyal sinyal beli ya. Pada dasarnya udah sinyal sinyal buy gitu ya. Nah, cuman saat ini kelihatannya lagi koreksinya lumayan. Tapi kalau kita lihat ini sebenarnya pola yang wajar-wajar aja karena di sini juga terjadi hal yang sama. Ini juga hal yang sama terjadi gitu ya. Dan ini juga terjadi lagi. Jadi ini koreksi-koreksi yang wajar. Kelihatannya memang banyak yang keluar masuk gitu di bank bank blue chip ini, bank apa? Pemerintah ya, BUMN. Nah, jadi kita lihat ini arahnya tapi sama-sama tetap juga naik sama seperti Mandiri tadi. Ya, jadi sama-sama tetap arahnya masih nanjak. Coba kita lihat ya. Hmm. Ya, ini nggak usah diwarna-warnain ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini biar cepat nggak usah diwarnain lah capek ya. Nah, ini udah breakout sebetulnya ya.
dari dia punya apa namanya sudut bukan kemiringan ya, sudut kenaikan gitu ya, udah breakout cukup lumayan ya sebetulnya. Nah ini ya, dia langsung gerak. Nah tapi kan cuma nih kalau untuk Berry kelihatannya dikit lagi dia udah bisa nguji all time high-nya sebelumnya ya di semester 1 ya kan di wilayah sini nih. Nah dia coba mau arah ke sana. Ya, jadi kalau kita lihat apakah dia sanggup untuk Bang Berry bisa sampai ke resisten sebelumnya, ya, katakanlah di wilayah-wilayah ini. Ya, ini dia. Hmm, di berapa itu? Kira-kira 4.300-an lah ya. Masuk di area 4.300 tentu dia menguji. Sekarang kan terakhir penutupan 4.170. Ya, udah dikit lagi ya. 4.170, 4.200. High-nya hari ini aja 4.200. Nah, kalau udah masuk 43 dia udah mulai masuk uji resisten yang tertinggi di bulan Mei ya, bulan Mei sampai Juni. Ya jadi kalau kita lihat perbankan blue chip juga arahnya naik, kita arahnya naik. Jadi bagi yang udah punya, ya sebetulnya bisa di-maintain aja sampai akhir tahun gitu. Tapi kalau yang baru mau masuk gimana gitu ya, ya ini sebetulnya kalau kalian bisa tahu cara metode sederhana ini aja, ya ini gampang gitu ya, gampang banget. Jadi masuknya tuh pada saat lagi mulai udah sinyal banyak keluar. Ya kalau untuk saham-saham begini mah berani masuk aja semua kan beli aja gitu akumulasi beli gitu ya untuk Bang Berry. Tapi yang jelas sebentar lagi dia mau masuk ke area resisten yang tertinggi pada saat dia bulan Mei atau semester 1 ya. Nah kira-kira gitu. Ini untuk Bang Berry. Nah jadi gimana kalau misalnya baru masuk? Nah kalau baru masuk itu ya sebaiknya eh, kalian harus agak sedikit apa ya siapin dana juga ya karena ini kalau masuknya udah sampai breakout begini kan hmm, terlalu dikucuk banget ya, udah ketinggian juga. Nah jadi kalau mau nanti harus siapin lagi dananya untuk akumulasi ya. Nah ini di wilayah sini nih. Ya udah kira-kira di situ deh ya, 4.000 sampai ke 4.100 ya, 4.000 sampai 4.100. Nah ini siapin lagi dana segar lagi gitu ya untuk akumulasi lagi tambah. Ya, jadi ini memang sampai akhir tahun bisa jadi masih nanjak terus. Tanjakannya cukup lumayan kelihatan jelas gitu ya polanya. Untuk Bang Beri. Tadi BMRI udah, sekarang BBRI udah. Habis itu yang berikutnya kita lari ke saham tambang dulu ya. Adaro. Kemarin udah sempat dibahas juga nih waktu lagi konsultasi saham ya. Kemarin udah dibahas. Sebetulnya kurang lebih masih sama ya analisanya. Cuman sentimen positifnya untuk Adaro karena baru aja masuk di MSCI ya. MSCI, Adaro ini. Ya ada Adaro, AADI itu juga masuk di sini semua ya. Oke, Adaro tetap ya ini masih sinyalnya sinyal apa? Sell. Oke, arahnya turun gitu ya. Hmm. Jadi rupa-rupanya hari ini Adaro ini benar nggak sih? Update ya. Ya harusnya update ya harganya ini. Ya, 17.35 ya. Berarti di sini koreksinya tapi hanya sedikit aja ya. 0,29% ini koreksinya masih wajar. Tapi kemarin saya udah sempat bahas juga ya waktu live untuk itu ya konsultasi saham ya. Ini kan arahnya turun gitu. Masih turun ya, masih turun. Ya, jadi kalau yang arah turun itu kalian kalau memang mau masuk harus sedikit hati-hati ya, karena emang arahnya kemana ya? Arahnya kan turun gitu. Jadi jangan terlalu masif dulu gitu kalau mau akumulasi. Boleh sih boleh, cuman jangan terlalu masif. Kita lihat sekarang hari ini aja volumenya cukup besar ya, volumenya cukup besar, tapi untung harganya eh, turunnya nggak banyak gitu. Jadi volumenya nih kelihatannya cukup tinggi, tapi harganya memang di situ-situ aja. Jadi baik yang jual maupun yang beli ini seimbang. Yang jual banyak, tapi yang beli juga banyak. Dan supportnya cukup kuat bertahan ya kalau kita lihat di sini. Ya, supportnya ada row tuh kemarin kita udah hitung-hitung juga ya, udah ukur-ukur juga di daerah sini nih cukup cukup solid ya di 7.700-an ya. Dan gampang gitu ngelihatnya. Yang berikutnya juga pertahanan yang keduanya itu juga di 1.600-an. Jadi antara dua itu bisa dijadikan sebagai area untuk akumulasi ya, akumulasi buy ya. 1.700 ini cukup solid. Pertahanannya kuat. Banyak yang jual tapi banyak juga yang nampung istilahnya gitu. Ya.
Dan kalau dia turun lagi ke 1.600 ya siapin amunisinya aja gitu untuk akumulasi buy di sana ya. Nah, ini karena dia dapat sentimen yang positif karena masuk MSCI ya, MSCI ya, ini untuk Adaro. Oke. Nah, yang berikutnya kita masih di blue chip ya. Kita coba lihat Bank BBNI ya. Hari ini cuma dia doang yang hijau. Sementara saudara-saudaranya semuanya koreksi gitu. Nah, jadi kita harus lihat apakah yang membuat dia hijau. Nah, kalau kelihatannya beda sendiri ya yang ini ya. Walaupun polanya sama. Semuanya sinyal buy, yang lainnya apa namanya? Candlenya semuanya bearish ya hari ini. Hari ini pada koreksi, cuman dia sendiri aja yang bullish sendiri. Ya, tapi arahnya semua sama. Jadi ketiga bank ini arahnya semua sama ya. Arahnya semuanya nanjak. Nah, jadi ini bisa dijadikan apa namanya? Rekomendasi tetap. Ya kalau saya tuh tetap merekomendasikan yang saham-saham seperti ini ya, karena nggak semua orang kan juga trader, kebanyakan kan investor gitu ya. Kebanyakan juga yang nggak ada waktu gitu untuk lihat-liatin saham tiap hari. Jadi kan selalu yang paling safe kan aset yang di apa investasikan ya saham-saham seperti ini ya. Nah, jadi istilahnya ya saham-saham perbankan itu tetap favorit lah seluruh umat yang ada di bursa efek gitu ya. Nah, kita lihat polanya sama seperti BRI juga sama, semuanya udah breakout breakout ya. Tapi yang penting arahnya tuh naik. Ya, jadi arahnya tuh semuanya naik ke atas. Ya, yang penting itu dan eh, mudah-mudahan tetap konsisten ya, konsisten. Cuman ini kelihatannya kalau BRI, sorry, Bang BNI ini udah nguji resistennya ya kalau dia ya. Nah, jangan-jangan nanti besok yang saudara-saudaranya Bang BRI BMRI ya, jadi Bank Mandiri dengan Bang BRI-nya hijau, dia sendiri yang koreksi gitu. Beda sendiri kan. Ya, ini dia apa namanya? Dia sudah lagi apa namanya? Uji ininya ya, sorry, uji resisten ya, dia lagi uji resisten. Nah, tuh di area berapa ini? 4.000 ya 4.500 lah ya sampai 4.600 ya. Dia sekarang udah masuk uji area resisten. Rasanya nggak tembus juga ya. Harusnya koreksi deh. Ya harusnya koreksi. Tapi bagi yang udah punya ya udah aman. Jadi untuk tiga bank itu Bank Mandiri, Bank BRI, ya, Bank BNI, ya kan biasa tuh favorit lah tiga-tiga bank itu orang pasti pada punya gitu ya. Nah, jadi gimana sih belinya? Nah, ini tadi pada saat sinyal buy-nya ini keluar, beli di sini gitu ya, 4.200, 4.100, ya, terus naik lagi 4.250 nambah lagi gitu-gitu ya. Nah, terus udah begitu udah naik udah tinggal nikmatin aja gitu. Ya, nanti kalau emang ini mau average up lagi boleh kalau udah misalnya untungnya oh apa namanya eh, di atas 10% gitu ya. Kayak misalnya ini udah 4.500-an gitu mau nambah lagi boleh gitu ya. Tapi waktu akumulasi ya, waktu itu ada di awal Agustus tanggal 12, 13, 14 gitu ya. Di tengah-tengah pertengahan bulan Agustus gitu. Di antara 4.100, 150, 200, 250 nambah-nambah terus di situ-situ tuh ya. Nah, mestinya begitu ya. Nah, oke, ini untuk Bang Beni tadi udah. Jadi ini untuk yang saham-saham blue chip ya. Saham-saham blue chip dulu kita bahas. Nah, yang berikutnya ini saham-saham yang bergeraknya agak cukup liar tapi ramai diperdagangkan gitu ya. Ini kita lihat yang berikutnya ada ini ya, karena berdasarkan data penutupan hari ini aja ya. Kita lihat ada cuan. Nah, cuan ini juga masuk dalam MSCI ya, MSCI. Nah, jadi MSCI ini memasukkan cuan akhirnya ya, cuan masuk di dalam MSCI. Makanya dia kayaknya dapat sentimen positif dari situ. Nah, ini kalau kita lihat memang udah beberapa kali dia akhirnya membentuk sinyal buy dua kali ya. Pada dasarnya sinyal buy yang validnya itu atau yang solidnya itu ada di sini di bulan Juni tengahan ya, akhir Juli gitu ya. Nah terus solid dia naik dan sebetulnya saat itu berakhir itu adalah di bulan Agustus awal ya. Ini buy, ini sell ya. Nah, jadi bagi yang kemarin udah sempat trading ini sih 1 bulan itu udah lumayan ya. Kalau yang masuk di bulan Juli, Agustus awal keluar 1 bulan tuh, ya kan? Lumayan. Dan hitung-hitung.
Ya dari kisaran misalnya 1.200 ke mana? Lepas-lepasnya misalnya di 1.500, ya itu udah lebih dari 10%, nih, bisa 20%-an lebih, udah lumayan. Ya. Nah, rupa-rupanya harusnya kan dia bentuknya sinyal sel ya, turun gitu loh. Harusnya kan eh, istilahnya dia harusnya koreksi ya, koreksi. Harusnya dia koreksi ke bawah nih. Hmm, ya. Nah, terus habis itu ternyata dia dapat sinyal positif dari sentimen masuk di MSCI. Nah, harusnya dia di sini nih, dia turun sebetulnya. Dia bisa breakout aja. Ya, dia breakout. Tapi sih kalau menurut hemat saya nih, MSCI ini sentimennya nggak akan lama gitu ya. Paling juga ya dua harian lah. Ya paling dia ada di sini-sini aja nanti. Ya, di kisaran berapa nih? 1.500 sampai 1.750 ya. Kira-kira cuan mungkin ada di sana aja gitu ya. Ya, antara 1.500 sampai 1.000 ya 1.750 ya, dari 1.500 berapa nih? Oh, hampir 1.600 ya, 1.580-an sampai ke 1.700-an. Ya, jadi kira-kira dia akan sideways di sana. Ya. Nah, jadi kita lihat aja beberapa minggu ke depan ya. Itu untuk cuan. Lalu yang berikutnya ada, wah ini Toba ya. Tadi Toba apa sih ini? Saya nggak terlalu perhatiin lagi. Toba ini sentimennya apa gitu. Nah, coba kita lihat aja secara teknikal aja ya. Nah, woi cakep ya. Sebetulnya kalau lihat dari grafik kayak begini ya. Nih, kita lihat ya. Coba. Hmm. Oke ya, rapi. Nah, ini sebenarnya mikro trennya tuh sempat dia juga apa namanya? Koreksinya cukup panjang juga ya. Artinya benar-benar sampai ke lower down trend line-nya gitu loh ya. Lower up trend line-nya gitu. Lower trend line-nya dia gitu. Ya. Tapi habis itu langsung naik lagi 3 hari berturut-turut ya Mas, coba ya. Mau sentuh lagi upper trend line-nya dia gitu ya, sini. Ya, nah ini kita lihat volumenya signifikan banget nih, ya, signifikan banget. Ya, cuman rapih. Kalau kita lihat polanya tuh Toba tuh rapih. Artinya apa? Ya kalau serapih ini berarti dia selesainya sampai di sini aja, gitu loh. Ya paling sampai kemana? Ya hari ini aja dia banyak yang profit taking juga ya, 13.50 sampai ke ya 1.400-an, ya 1.450 lah, ya 100 poin gitu kira-kira. Jadi dari 1.350 sampai ke 1.450. Kayaknya stop ya sampai di sana ya. Coba udah capek ya kayaknya. Harus koreksi lagi. Cuman kalau kita lihat polanya rapi. Jadi kalau yang baru masuk gimana Pak? Gitu. Waduh, berat saudara-saudara. Ya, jadi ini harus hati-hati ya. Ya, ya udah 3 candle loh jadi. Udah 3 candle bullish apa? Three white soldiers. Ya nggak tahu nih ya apa nama candlenya kayak gitu ya. Tapi yang jelas sudah 3 hari berturut-turut nih, cuma cukup signifikan. Hari ini yang paling luar biasa gitu ya, volumenya gede banget. Nah jadi saran saya kalau yang udah punya Toba, apalagi udah belinya dari kemarin, udah pasti puluhan persen cuannya udah ya. Jadi realisasikan aja, karena ini udah sampai ke upper trend line dan jalannya rapi, polanya jelas gitu. Jadi ini yang narik saham ini dia seneng gambar juga gitu. Dia ngerti gambar, bukan asal-asal tarik tarik banting enggak. Dia ngerti teknikal. Ya, jadi dibikin rapi polanya. Teratur orangnya teratur ya gitu. Oke ya, jadi ini mudah-mudahan pada yang punya toba hari ini. Tadi hari ini kalau saya nggak sempat trading sih bisa cuma pas penutupan doang. Dapat di apa Halloween ya, waran Halloween. Karena udah ketinggalan, udah kesiangan. Besok juga kayaknya nggak sempet kayak. Nggak tahu deh. Nanti besok kayaknya juga sesi satu nggak bisa ya. Lalu yang berikut apa ya? Oh ini juga sama nih. Adi. Adi ini kan satu rombongan sama apa Adaro ya. Karena namanya ini jadi Adaro ya, bukan Alam Tri. Adaro jadi Alam Tri. Adi jadi Adaro ya, tebulak terbalik. Oke.
Nah, ini juga dapat sentimen positif dari masuknya dia ke MSCI ya. Nah, ya sama lah sentimennya kurang lebih. Ya, jadi itu tadi paling juga sampai besok aja gitu ya. Animonya, euforianya sampai besok. Paling lama 3 hari sampai hari Kamis gitu ya. Udahlah selesai. Nah, kita lihat cukup signifikan nih hari ini ya. Bahkan volumenya luar biasa juga nih hari ini. Hanya untuk mendongkrak AAD yang tadinya sudah mulai lemah gemulai, letih lesu, ya kan? Jadi udah lumayan nih dia. Kenaikan hari ini cukup signifikan nih. Ya, dapat sentimen positif dari apa? Dari masuknya di MSCI. Nah, tuh ya. Oke, nah kalau kita lihat di sini arahnya semuanya nanjak ya. Nah, tuh. Hmm, arahnya nanjak. Nah, oke, kalau saya kasih dikit juga ini sudah masuk ke menguji upper trend line-nya juga ya, udah di dalam resistennya dia gitu. Ya, kalau kalau saya bilang besok AAD juga udah harus koreksi dulu pastinya nih. Ya, udah kepentok nih dia, udah kepentok. Jadi dia harus koreksi dulu gitu. Ya, untuk AAD. Nah, kalau yang udah punya gimana? Ya kalau yang udah punya bersyukurlah gitu ya. Ya pasti masih untung. Dan kalau besok gimana? Besok masih sempat masih bisa jual. Cuman kalau saya lihat ya tergantung tadi masuknya di berapa. Kalau udah masuk di pucuk-pucuk ya takutnya besok ya rugi juga tetap gitu. Ya besok floating loss juga tetap gitu. Kalau masuknya di pucuk coba kita lihat. Harganya itu hari ini mulai dari 6875 penutupan di 7275 ya. Eh, Kenaikannya itu karena nih saham nominalnya udah gede, 7 ribuan gitu. Cuma 6,5% naiknya. Tapi volumenya gila ya, volumenya gede banget gitu untuk naikin 6,5% doang. Ya, jadi banyak yang jual, banyak juga yang beli juga keborong yang banyak gitu. Tapi banyak yang jualan gitu. Nah, makanya volumenya nggak kira-kira. Nah, jadi kenaikan cuma 6,5% gitu dari 6875. Terus saya baru masuk di 7.200 Pak. Gimana? Nah, ini agak sedikit rawan ya, kritis ya kalau 7.200. Takutnya besok koreksi di bawah 72 ya. Tapi kalau yang tadi sempat masuk di 68 gitu ya. Ya, atau dari kemarin-kemarin udah sempat beli lah di 6.800-an gitu. Ini kan ada berapa hari nih dari tanggal 20 Agustus gitu ya udah mulai koleksi gitu ya. Masih 68, 6850, 68 berapa lagi tuh? 6870. Kira-kira di situ ya koleksinya gitu, akumulasinya belinya di situ. Ya udah, hari ini bisa nikmatin ya. Kalau toh besok koreksi juga, ya masih ada lebih juga lah. Ya, hari ini naik 6,5%, besok koreksi-koreksi paling masih sisa 3%, 4% masih oke. Kalau nominal gede gini, apalagi kita volume besar masuknya, ya masih oke lah. Bahkan kalau untuk AAD, sebenarnya ini saham buat agak long term ya sampai tahun depan ya. Setahun atau ya terus aja simpan. Ya sampai tahun depan lah. Bagus harganya kalau dapat 68. Ini arahnya juga nanjak loh. Jadi artinya gini, ini kan kalau ke dia rapi ya. Ini kalau kita lihat emang rapi ya. Walaupun rentang geraknya nggak terlalu besar. Tadi cuma sekitar 6%, 5-6%-an gitu. Ya, tapi kalau dia bergerak di sini-sini aja kan arahnya tetap nanjak ujungnya gitu. Iya kan? Hmm. Ujung-ujungnya bisa sampai 7 ribuan juga tuh. Tahun depan, oh nggak tahu. Kalau tahun depan bisa jadi ke sini gitu ya. Tahun depan bisa sampai 8 ribu ya. Bahkan juga bisa sampai sini ya kan. 8.500 bisa aja. Kenapa enggak? Ya tapi ya tergantung sekali lagi ya. Kan kalau kita analisanya untuk yang sekarang-sekarang aja lah. Gak usah analisa terlalu jauh ke depan karena keadaan bisa berubah sewaktu-waktu. Misalnya harga komoditinya anjlok atau ada apa gitu kan ya. Nah, jadi kita nggak bisa terlalu pastikan terlalu jauh ke depan. Sebaiknya kita pastikan atau prediksikan atau kita analisa yang jarak-jarak dekat aja lah, yang kelihatan. Gak usah terlalu halus sampai kejauhan ya. Hmm. Ini untuk saham ADI ya, sentimennya tetap sama dari MSCI ya. Lalu yang berikut ada Kepik. Wah, ini juga sama nih. Kepik juga dia baru masuk di apa? Small cap ya. Ya, sama-sama di MSCI juga kan ya, small cap ya. Hmm. Oke. Ya, kita lihat. Wow. Ini emang ngeri-ngeri sedap nih yang kalau yang kayak gini nih. Ini agak sulit ya kalau kemarin kita mau analisa ini pasti
agak kurang nyangka, kecuali wah akhirnya dia masuk MSCI gitu. Nah, ini baru, oh iya, aman gitu ya. Kalau kita lihat nih, tadinya waktu saat dia lagi nukik ke bawah ya, mikro trennya anjlok begini gitu, wah itu udah males tuh, pasti pada keluar, ya kan? Tuh ya, nah, pada keluar, tahu-tahu dia naik tinggi gara-gara berita MSCI ya. Nah, jadi apakah ini akan bertahan sampai besok kalau peak? Ya untuk ke peak ya, untuk ke peak ya. Lihat volumenya gila banget. Saya rasa enggak ya, saya rasa enggak. Ini lihat aja nih, gerombolan ini selalu begitu ya. Gerombolan ini. Maksudnya gerombolan candle gitu ya. Setelah spike tuh langsung membentuk gerombolan candle bearish semuanya ya. Jadi ini paling besok doji-dojian lagi gitu ya. Paling juga dia naik gitu, terus nanti dia bikin candle merah ini gitu ya, doji-dojian lah semuanya besok. Nah, jadi kira-kira begitu. Ya, dia naik sesaat terus habis itu nanti dia turun lagi ketekan turun ke bawah. Nah, kira-kira begitu nih kalau untuk ke peak. Jadi kalau yang udah punya hari ini, oh kenaikannya lumayan ya kalau nggak salah. Berapa ini? Wih, 11 hampir 12% ya. Ya. Nah, jadi eh candlenya full lagi ya. Dari opening sampai penutupan tuh bertengger di atas terus gitu kan. Wah, ada tekanan-tekanannya acan gitu. Karena volumenya aja gede banget ya. Volumenya dipertahankan gitu. Ada yang jual, beli, borong lagi. Ada yang jual, tampung, tampung, naikin, tampung, tampung. Wah, mantap. Ya, ya tapi itu aja berat banget ya kayaknya. Mau naikin ke 20% aja kayaknya udah berat banget. Ya lihatnya besok, besok paling juga dihantam di pembukaan naik, terus gak lama mulai turun, 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 turun. Ya kira-kira begitu ya kalau untuk topik. Oke, lalu yang selanjutnya. Waduh, guys, ini kelihatannya kita harus segera disudahi dulu ya. Masih ada telepon masuk soalnya. Ya, yang selanjutnya itu ada ini ya, Pegeo. Cepat aja ya. Ada Pegeo ini dicatat aja ya, dicatat ada Pegeo, terus ada JAR. Cuman ini saya nggak bisa ulas lagi ya. Saya udah waktunya udah habis nih. Ada JAR, ada juga Suri yang terakhir ya. Ini dicatat-catat aja. Ini untuk besok ya. Oke. Nanti coba nih yang tiga ini silakan teman-teman penonton semua analisa sendiri aja ya. Bagaimana nih kalau untuk yang tiga tadi tuh jar Pegeo, jar ya JARR dan Suri yang terakhir ya. Oke. Ya, saya rasa begitu dulu. Terima kasih semua buat yang udah nonton gitu ya. Sampai jumpa lagi di live berikutnya ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa terbantu dengan adanya analisa sharing apa namanya screening saham ini di setiap akhir atau end of days dari market ya analisa market. Jadi kalian bisa tambah pengetahuan dan juga bisa tambah cuan juga ya. Oke, begitu ya sampai jumpa dan ketemu lagi besok.